Oke, pada pertemuan matematika diskrit kali ini kita akan membahas matriks, relasi, dan fungsi. Nah, matriks merupakan susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Ukuran baris disebutkan terlebih dahulu sebelum ukuran kolom. Kemudian, entry dalam sebuah matriks biasanya disajikan dalam bentuk AIJ, di mana I menyatakan nomor baris dan J menyatakan nomor kolom. Dan kalau kita lihat pada tampilan ini, di sini terdapat A11, ya. Ini adalah matriks A yang berukuran dari M baris dan N adalah kolom. M-nya sendiri ini kita nyatakan sebagai M, kemudian N-nya adalah kolom. Nah, A11 di sini A1-nya sendiri adalah untuk M sebagai baris, kemudian A1 yang setelah angka 1 ini ya, atau A11 di sini ini untuk menyatakan kolom. Sama dengan A12, ini A1-nya ada di baris pertama, kemudian 2-nya ada di kolom kedua. Lalu A21, A2-nya ada di baris kedua dan berada di kolom pertama, dan seterusnya. Dan di sini ini harusnya adalah titik-titik gitu ya. Jadi A11 sampai dengan nilai yang tak ditentukan, atau di sini kita akhiri dengan A1N. Dan ini pun sama untuk yang AM1 sampai dengan AMN ya. Untuk M-nya tadi adalah baris, N-nya adalah kolom. Nah, dalam matriks ini ada jenis matriks bujur sangkar, di mana matriks bujur sangkar adalah matriks yang berukuran M dengan N. M dikali dengan N. Kemudian, kalau kita lihat dalam prakteknya, nantinya menuliskan matriks dengan notasi ringkas A sama dengan AIJ. Nah, di bawah ini adalah contoh matriks atau dengan kita sebut matriks bujur sangkar. Di sini matriksnya berukuran 3 kali 4. 3-nya di sini adalah menyatakan baris, ya. Kemudian 4-nya di sini adalah menyatakan sebuah kolom. Oke, selanjutnya, nah berikut ini adalah bentuk matriks dari simetri, di mana matriks simetri ini adalah matriks yang AIJ akan sama ukuran baris dan kolomnya dengan AJI. Di contoh yang kedua ini, untuk matriks simetri, bisa kita lihat elemen pada posisi 1, 3 ya. Elemen pada posisi 1, 3 di sini ini adalah posisi 1 dan posisi 3 ya akan sama dengan elemen pada posisi 3 dan 1. Nah, begitu juga dengan elemen pada baris begitu juga ya akan pada elemen di posisi 2 dan 4 ya, nantinya akan sama dengan elemen pada posisi 4 dan 2. Nah, selanjutnya terdapat juga matriks biner ya, di mana matriks biner ini setiap elemennya hanya bernilai 0 atau 1. Nah, di bawah ini adalah contoh ketiga yang mana merupakan contoh matriks dari biner 0 atau 1. Nah, sehingga di sini
bagian dari si matriks tersebut hanya ada angka 0 atau 1. Pada bagian relasi, ya, relasi adalah hubungan antara elemen pada suatu himpunan pada himpunan lain. Atau kalau kita lihat di sini, relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dan B. Pada notasi ini merupakan himpunan bagian dari atau relasi di sini sebagai himpunan dari perkalian kartesian himpunan A dan B. Jika elemen A pada himpunan A besar gitu ya, terhubung dengan elemen B pada himpunan B besar oleh relasi R, maka kita nyatakan pasangan elemen A, B adalah elemen dari R. Maka di sini kita nyatakan ya, pasangan elemen AB ya adalah elemen dari si R. Artinya A dihubungkan dengan B oleh si R. Nah, sebaliknya ya, jika elemen A ya, jika elemen kedua himpunan tidak terhubung ya, kedua himpunan A dan B di sini tidak terhubung oleh relasi R. Nah, ini dinyatakan sebagai bukan elemen dari si R ya. A jika kedua himpunan tidak terhubung oleh relasi R ya. A dan B di sini tidak terhubung oleh relasi R, artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh si relasi R. Nah, jadi relasi ya, pada bagian ini, relasi ya merupakan hubungan antara elemen pada suatu himpunan dengan himpunan lain, gitu kan. Kemudian relasi juga akan ada kemungkinan terjadi dalam satu himpunan. Nah, atau mungkin kita pernah mendengar istilah domain dan kodomain. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini adalah himpunan A, kemudian akan berelasi dengan himpunan B. Ini adalah relasi ya, relasinya, dan di sini sebagai domain ya, asal dari himpunannya gitu nilainya, kemudian akan diarahkan ke kodomain ya. Ini adalah kodomain. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah misalkan di sini A ya, nilai A ya, nilai A ada anggotanya Amir, Budi, dan Cecep, dan pada himpunan B gitu ya terdapat anggota dengan nilai IF 211, IF 251, IF 342, IF 323. Nah, di mana himpunan A dan B ya, kalau misalkan kita gabungkan Amir dengan akan berhimpunan dengan B ya di nilai yang pertama, kemudian Amir juga akan berhimpunan di nilai B yang kedua, kemudian Amir ada himpunan, ada relasi ya dengan nilai himpunan di B ini pada nilai yang pertama, dan seterusnya sampai dengan Cecep ya. Jadi kalau kita lihat di sini masing-masing dari himpunan A ya, untuk nilai yang pertama di sini ada Amir, dia akan mengambil berelasi dengan nilai pertama pada himpunan B.
Ya. Jadi misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa semester 1. Nah, ini R relasi antara himpunan A dengan himpunan B. Kemudian ini ada Amir dan ada Budi, lalu ada Cecep ya. Nah, dapat dilihat bahwa R relasi di sini gitu ya merupakan himpunan bagian perkalian Kartesian himpunan A dan B. Nah, A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil atau ini adalah kodomain ya. Kalau A-nya tadi ini adalah daerah asal atau kita sebut domain dan B-nya tadi adalah daerah hasil tujuan. Nah, ini disebut dengan kodomain. Nah, Amir ya dengan nilai dengan relasinya di sini Amir dan IF 251 merupakan sebuah elemen dari si R ya, atau Amir berrelasi dengan IF 251. Nah, contoh berikutnya di sini adalah P di mana nilai 2, 3, 4 dan Q ya 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi dari R dari P domain ke kodomain ya dengan PQ merupakan elemen dari relasi elemen dari R jika P habis membagi dengan Q. Maka kita peroleh R di sini adalah nilai 2 dibagi dengan 2 gitu ya, 2 dan 2, 2 dan 4, 4 dan 4, 2 dan 8, 4, 8, 3, 9, dan 3, 15. Nilai ini nantinya akan habis ya, P habis membagi dengan Q. Ya, nilai P-nya ini adalah 2, kemudian 2 dibagi dengan 2 ya, P dari 2 yang pertama, kemudian Q ya habis dibagi 2, kemudian 2 juga bisa habis dibagi dengan 4 pada Q, dan seterusnya. Nah, relasi pada himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari domain dari himpunan itu sendiri atau relasi A dan A. Nah, relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dan A. Nah, contoh di sini adalah relasi ya, R, di mana R adalah relasi pada himpunan A dengan nilai 2, 3, 4, 8, 9 yang didefinisikan oleh X, Y merupakan elemen dari R ya. Jika X adalah faktor 5 dari Y, maka R relasi ya, R di sini adalah 2, 2 dan 2 gitu ya, kemudian 2 dan 4, 2 dan 8, 3 dan 3, dan 3 dan 9. Pada bagian representasi relasi, bentuk representasi yang pertama adalah di sini adalah diagram panah. Ini merupakan bentuk representasi pertama, yaitu diagram panah. Nah, kemudian di sini diminta misalkan ya, diminta untuk menggambarkan 2 buah lingkaran ya. Misalkan kita diminta untuk membuat 2 buah lingkaran, lingkaran A, lingkaran B gitu ya, di mana dituliskan ya elemen-elemen A dan B. Nah, kemudian pada masing-masing lingkaran ya. Kalau di sini misalkan ada elemen P dan elemen Q, elemen A dengan A itu sendiri. Nah, ini ada 3 buah contoh gambarnya, gambar A, gambar B, dan gambar C. Jika pasangan pada elemen AB adalah elemen dari relasi R, ya, relasi R, gambarkan panah dari elemen A tersebut ke elemen B, elemen A ke elemen B, yang menyatakan relasi A ya, A berelasi dengan B. Kemudian gambar A adalah contoh berelasi pengambilan mata kuliah. Kemudian gambar B adalah contoh relasi biner
habis membagi, kemudian gambar C adalah relasi pada sebuah himpunan, yaitu relasi faktor prima. Relasi dapat direpresentasikan sebagai dengan bentuk tabel. Nah, kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, ya. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal atau kita sebut dengan domain. Kemudian kolom kedua pada daerah tabel ini disebut dengan daerah hasil atau kodomain. Nah, representasi berikutnya yaitu relasi, kita coba relasikan dengan matriks ya. Nah, misalkan relasi dari himpunan A di mana elemennya adalah A1, A2 sampai dengan hingga AN ya, hingga dengan AM, dan himpunan B di mana elemennya adalah B1, B2 hingga dengan BN. Nah, misalkan relasi dari himpunan A dan misalkan relasi disajikan dengan matriks ya. Nah, matriks di sini dengan matriks M dengan setiap elemennya adalah MIJ, dengan setiap elemennya adalah MIJ, di mana nanti matriks dari posisi IJ bernilai, ya ini matriks M, ini matriks M dengan elemennya. Nah, dalam hal ini MIJ ya, di mana bernilai 1 ya, jika AI dan BE adalah hubungannya dengan merupakan relasi, atau jika bernilai 0, di mana AI dan BJ bukan merupakan sebuah relasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kaitkan lagi gambar dari lingkaran tadi, kita kaitkan dengan si matriks ini, maka relasi pada kolom contoh ketiga dapat dinyatakan dengan bentuk matriks seperti ini. Nah, dalam hal ini A1 ya, Amir, di mana elemennya adalah Amir, dan A2 adalah Budi ya, kemudian A3 adalah Cecep, kemudian B1 dengan nilai IF221, kemudian B2 IF 251, B3 IF 342, dan B4 adalah elemen dari IF 323. Maka relasi R pada contoh keempat kita juga dapat nyatakan dengan matriks, di mana tadi habis membagi ya, yang dalam hal ini nantinya akan menjadi sebuah himpunan A1 dengan elemennya adalah 2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4, dan B1 dengan elemen 2, B2 4 ya, B3 dengan elemen 8 sampai dengan seterusnya. Pada representasi relasi dengan graf berarah, relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Nah, kemudian graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Nah, jika A, B merupakan elemen yang dengan relasi, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal atau vertex, dan simpul B disebut dengan simpul tujuan atau terminal vertex. Nah, pasangan terurut A dan A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur
semacam ini disebut dengan gelang atau kalang ataupun loop. Nah, ini bisa kita lihat di sini terdapat contohnya adalah himpunan A di mana terdapat di dalamnya adalah elemen A, B, dan elemen C. Nah, relasinya yang akan mungkin terjadi adalah himpunan dari elemen dari A itu sendiri. Nah, kalau misalkan relasi di sini kita representasikan dengan graf berarah, nah ini A akan mengarah atau grafnya itu dia sesuai dengan arahnya ya, A dengan A. Nah, untuk yang A dengan A di sini, ini bisa kita sebut dengan gelang ya, atau kalang, ataupun loop, ataupun dia berarah. Oke.